Apapun itu sosmed memang merubah segalanya gitu. Betul. Memang membuat jadi semuanya serba instan, bisa cepat naik banget. Ada yang komen, wih Om Wiki pakai band soft metal. Gue bilang Metallica soft metal, Soft metal. apaan soft metal? Gue bilang banyak DJ yang masuk ke industri DJ dari berdasarkan awalnya dia punya nama aja atau sensasi doang dan segala macam, nggak ada yang sama sekali bertahan lama. Itu gue jamin. Just a moment. Apa kabar? Jumpa lagi kali ini. Wah, ini sudah langsung lihat videonya, udah pasti langsung kenal. Sebagian pasti semuanya udah kenal DJ Winky. Halo Victorian. Victorian, jadi penonton kita panggil Victorian. Oh Victorian, halo. Victorian. Panggil saya Winky Wiriawan aja. Oh iya. Nggak usah pakai DJ. Atau Winky aja. Lebih santai aja. Gitu ya. Ah. Siap. Ini yang pasti kami terima kasih banget nih. Mas Winky, nggak enak nih, kita orang Jawa harus tahu juga kadang. Wah, aku justru yang matur nuwun juga, makasih banget diundang ke sini. Thank you banget. Waduh, satu kehormatan buat kami. Ini bukan basa-basi tapi beneran ini. Waduh, terima kasih nih. Karena selama podcast ini berdiri, ini first time ya yang dari Jakarta Artis ini. Oh gitu. Terus terang, spesial banget. Iya, siap. Terima kasih, dan kami rencana mungkin yang mungkin YouTube ini nanti di bulan Januari awal tahun, jadi mungkin firstnya langsung dengan. Oh siap. Thank you banget Imam dan Dita juga, terima kasih. Makasih juga teman-teman Victorian sudah saya bisa ada di sini. Bisa sharing-sharing menarik nih kayaknya. Dan kita tuh sebenarnya Kak harus mengucapkan happy birthday loh. Oh iya, benar. Sekali lagi benar. Iya. Kak Nirwayando ya. Ya, Nurayan Windo. Sarjana ekonomi, jurusan akuntansi. Nanti kita akan nanya pertanyaan tentang jurnal ekonomi. Pusing. Masih ingat nggak? Zodiaknya Sagittarius, iya. Petualang banget ya Kak ya. Benar. Betul. Kalau ngomongin DJ nih Kak, kan karena Kak orangnya petualang banget tuh. Kalau ngomongin DJ, ada tour untuk Kakak sendiri nggak sih? Wah, saya tuh nggak tahu bisa disebut tour apa enggak ya, karena alhamdulillah jadwal per bulan aja tuh udah kayak tour gitu. Jadi kayak lumayan padat lah gitu, alhamdulillah. Jadi kalau ngomongin tour jadi kayak udah something yang emang daily gitu ya, DJ-nya kayak gitu. Kalau nggak salah kan DJ Mas Winky ini sudah mulai dari tahun 95. Dari 94. Oh, 94 malah. Jadi tahun ini 30 tahun gue nge-DJ. Saya baca di Wikipedia, berarti harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Silakan. Jadi tepat tahun ini 30 tahun berkarir sebagai DJ. Oh. Gitu. Itu trigger awalnya milih tahun gitu kan sama, kita seumuran. Iya, 78 juga. Itu triggernya kan masih apa sih sebenarnya yang bisa milih DJ? Kalau nggak salah dulu kan belum terlalu ada. Jadi ceritanya dulu tuh awalnya sebenarnya gue tuh anak roller skate ya. Jadi di Bandung tuh ada Lipstick Disco Skate. Jadi bukan diskotik tapi kayak anak-anak muda kumpul main roller skate yang roda 4 tuh. Zaman dulu tuh kan kalau nggak salah break dance ya, tahun-tahun 94 break dance terus ya itu. Iya. Tapi break dance waktu gue SD, mereka yang break dance udah SMA. Jadi pas 80s itu mereka udah di Melawai, kalau di Jakarta tuh Melawai gitu-gitu. Nah, jadi tahun awal itu gue 3 SD pas gue main sepatu roda itu pokoknya ada DJ-nya. Jadi first time gue ngeliat DJ tuh di situ, gue ngeliat kayak keren cool gitu ya, keren juga ya gitu. Terus pas ngeliat ke DJ booth-nya gitu pakai piringan hitam kan, turntable gitu. Dia masih pakai piring hitam. Gitu. Kayaknya rumit ya. Terus gue bilang sama nyokap gitu, you know what Mom, gue bilang someday I'm going to be a DJ gitu. Ya terus kata nyokap gue, terserah lo mau jadi apa aja, yang penting as long you happy aja, dia bilang kayak gitu. Ibu sudah open minded, nggak ada masalah. Karena kebetulan nyokap gue tuh one of a kind ya, beda banget dari ibu-ibu yang lain. Zaman dulu kan begitu ya, sudah harus dokter atau apa gitu. Nah itu dia, justru kalau dari dulu nyokap gue, karena dari dulu tuh di Bandung ada namanya Paguyuban DKSB, punya seniman almarhum Hari Rusli. Oh, Hari Rusli, almarhum ya. Nyokap gue tuh terlibat aktif di dunia teater itu, jadi nah kebetulan juga dari kecil gue, jadi kalau nyokap gue nemenin ya ada di dalam paguyuban itu, mereka lagi latihan teater atau apa, gue masih kecil ditaruh gitu. Jadi gue dari kecil udah di panggung ngeliatin gitu. Nah kebetulan om sama tante gue, sepupu nyokap gue itu waktu itu lagi
meletek-meleteknya jadi bintang film, yaitu Ira sama Ari Wibowo. Iya. Jadi yang satu di dunia film, yang satu di dunia teater sama band gitu. Jadi gue udah dari kecil tuh udah terbiasa gitu. Apalagi tahu nggak cucu dari anggota MPR tahun 70. Oh bukan, itu gue koreksi. Itu ada namanya sama lagi nih Wikipedia. Ada yang namanya sama. Orang-orang mikirnya gitu, tapi sebenarnya gue cucu dari Maijen Purnawirawan Cavalry Jenderal. Oh bukan, sama-sama Maijen juga tuh. Iya, namanya mirip, tapi bukan itu, beda. Cuma samanya di Maijen, sama-sama Maijen. Tapi beda family kita. Wing Wirawan ini perlu dikoreksi lagi nih Wikipedia. Dia kebetulan waktu itu Panglima Tank zaman Pak Harto. Iya. Jadi kalau yang nonton dulu ada filmnya, sekarang mungkin nggak tahu ya, mungkin Gen Z dulu ada film G30 SPKI. Itu zaman dulu tuh waktu kita masih kecil. Kalau di endingnya tuh pas yang ada tank itu yang Sarwedi. Nah iya itu satu grup semua sama kakek gua gitu. Sudah pasukan Kopassus juga berarti? Ya, dia lebih kavaleri. Gitu. Ya pokoknya angkatan itulah kayak gitu. Makanya jadi sebenarnya keluarga gua tuh sebenarnya ada cuma ada dua, antara jadi tentara atau nggak jadi dokter. Oh dokter? Tapi nyokap gua, jadi kakek gua itu tuh emang dari pas di tentara tuh dia sering banget nari Gatot Kaca. Jadi kalau pada kumpul nih tentara semua nih misalnya ada acara ketentaraan gitu, ya dia pasti yang penghiburannya kakek gua. Penari wayang ya. Penari iya. Jadi memang darah seninya itu dari kakek gua udah kental gitu. Dari situ sebenarnya. Itu dari jalur bapak apa jalur? Dari ibu. Dari ibu. Kalau dari bapak semuanya dokter. Jadi pas gue udah mulai beranjak gue gede gitu, justru gue punya mindset beda sendiri tuh. Karena gue sekolah di SMA Pangudi-Luhur tuh. Itu kan pinter banget tuh isinya. Gue sih enggak. Cuma maksudnya, dan kita tuh maksudnya yang kumpul di SMA Pangudi-Luhur Jakarta tuh rata-rata mereka ini semuanya anaknya siapa lah gitu. Iya. Jadi kayak gue ngeliatnya satu dunia yang beda lagi. Yang satu misalnya nanti mereka tuh udah pikirannya tuh untuk anak SMA kayak bukan anak SMA gue rasa. Jadi mereka udah kayak mindsetnya nanti gue lulus dari SMA, gue harus ngambil kuliahnya misalnya di luar negeri, gue akan ngambil jurusan ini karena gue akan ngambil bisnis ini. Karena ikut jalur bapak. Jadi iya, jadi gue ngeliat mereka semua tuh bahwa oke, mereka punya legacy dan segala macam. Iya betul. Jadi emang gue harus menjadi sesuatu yang berbeda, yang pintar justru di dunia yang memang berhubungan sama keuangan, manajerial ataupun ekonomi apa segala macam. Makanya gue ngambil akuntansi. Jadi pas gue bilang sama nyokap gue, mah gue mau ngambil akuntansi gitu. Terus nyokap gue ketawa. Ketawa gue nanya kayak gitu. Kayaknya bukan kamu deh, dia bilang. Lo mendingan musik deh. Gitu. Ya aku udah tahu. Gue bilang. Musik, musisi mau makan apa? Waktu gue mikirnya gitu. Nah itu. Musisi mau makan apa? Enggak ada, beneran deh, udah musik. Tapi aja. Sebelum sudah ada les gitar, ya nggak ada les gitar sih. Emang otodidak aja. Kamu tuh kayaknya cocoknya kalau nggak di teater, kalau nggak di musik deh. Mendingan kamu ke situ. Sementara kalau orang tua teman-teman gue semua kan kamu nanti harus jadi ini, nanti kamu harus nerusin ini, gini. Zaman dulu pasti begitu. Ya kayak gitu. Nah ini satu-satunya nyokap gue yang nggak gitu. Terus gue malah ngerasa bahwa nyokap gue rendahin kapabilitas gue sebagai orang yang, kok lu kayaknya gitu gue tuh mikirnya kayak lu gak akan bisa apa-apa, udah lu mending gue pikirnya gitu tadi. Akhirnya gue masuk ke Atmajaya ngambil akuntansi. Gue buktiin banget gitu dengan IPK bagus segala macam. Gue lihat nih mah nih pinter kan berarti. Pokoknya gue mau kerja di Ernst & Young atau enggak Pricewaterhouse waktu itu. Jadi akuntan publik gini-gini. Berarti masih tahu jurnal profit loss dong. Dan gitu kata nyokap gue, oke, it's good for you lah gini. Seiring berjalannya waktu tiba-tiba gue. Nah tapi kan SMA sudah DJ tuh. SMA udah, cuman maksudnya hobi doang. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata DJ menghasilkan duit. Terus gue masuk ke dunia film, ternyata juga menghasilkan. Itu pas film masih kuliah atau sudah lulus? Gue 2001, film Jelangkung pertama. Udah lulus, baru lulus? Itu kayaknya belum deh? Belum kayaknya. Sama, kita pasti kuliah 2001 tahun ya? Iya, 7 tahun lah gue. 7 tahun, iya. Jadi pas gue udah kesana, nyokap gue udah ketawa tuh kan, benernya. Percuma nih anak sebenarnya kuliah di akuntansi, emang arahnya emang ke entertainment bisnis gitu loh. Akhirnya pas gue udah jadi mulai akuntansinya udah nggak kepegang. Terus gue waktu itu sempat pergi ke San Francisco gitu. Terus gue ditelepon sama lantai 4 tuh administrasinya Atmajaya waktu itu. Mas Wingky mau selesai nggak nih kuliahnya?
Lo bukannya udah ya, gue bilang, kan belum skripsi mas, gue lupa, gue udah di Amerika aja, gue bilang, oh iya, gue bilang, iya, gue balik lagi, akhirnya nerusin skripsi untuk beres, terus akhirnya udah nyokap gue bilang, kenapa jadi lebih banyak ke dunia musik sama ini kamu gitu, dia ketawa gitu, kan nggak pernah ngomong apa, dia bilang gitu, udah deh kalau mama ngomong pasti benar, dia bilang gitu, bukan dia tahu potensinya di mana, bukan iya gitu, bukan, makanya gue ngerasa bahwa nyokap gue sangat berjasa juga dalam penentuan hidup gue, karena di angkatan itu tuh nggak ada orang tua yang seperti nyokap gue. Iya benar, saya rasakan. Maksudnya benar-benar lo harus ini, jurusannya harus ini, nanti gitu. Nah ini nyokap gue tuh kayak benar-benar just live your life aja lah gitu. Nah itu mau ngebuat gue jadi kayak, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang generasi Z atau Alpha gitu, mungkin pemikirannya kayak nyokap gue gitu. Iya, betul. Tapi ini nyokap gue kayak udah advance banget gitu. Iya. Gue bilang, ya makanya gue bilang gokil ya. Makanya gue pikir kayak mungkin gue cukup beruntung sih. Tapi ya mungkin juga belum tentu jalannya dari Tuhan kalau ketika gue waktu itu ngikutin nyokap bisa juga sesukses ini mungkin. Iya. Karena waktu itu kan gue jadi rebel kan. Jadi kayak gue mau ngebuktiin ke nyokap, enggak lagi gue ini bisa jadi akuntan nih, gue gini gitu. Tapi ternyata iya tenang Subi, apa yang diomongin nyokap gue benar gitu. Tapi Dita sendiri untuk Gen Z ya kak ya, ngelihat kakak tuh sosok yang dulu pemain Jailangkung itu, jadi pemeran horornya itu dulu diputar-putar pak. Tahun 2010-an tuh setiap mau lebaran muternya Jailangkung. Oh gitu ya. Horor tuh biasanya gitu. Itu kenapa nggak kakak terusin di perfilman gitu? Kalau film horor sih emang gue lagi nggak terima ya. Cuman kalau kemarin kayak yang film-film yang lain itu masih gue ambil, series juga masih ambil. Terakhir series gue kan di Open BO tuh sama Wulan Guritno yang video, terus film terakhir gue Grand Friendly jadi manajer Glenn. Tapi gue cuma bisa ngambil tuh setahun satu, karena jadwal DJ yang tidak mengizinkan gue untuk ke dunia film itu. Karena misalnya gue udah mau ngambil film, tiba-tiba dia ngeliat jadwal DJ gue, lah kapan syutingnya nih kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Saya jujur nih, walaupun seumuran, saya malah, mohon maaf banget, saya malah tahu Mas Wingky ini itu awalnya pemain film. Iya pak. Iya awalnya tahu, padahal ya mungkin karena saya aslinya bukan orang Jawa, saya dari NTT. Karena memang pasti kan kalau film langsung ke bioskopnya nyebar gitu. Iya, jadi gitu. Awalnya sebenarnya DJ dulu memang. Saya malah tahu DJ itu acara di jurinya. Oh, The Remix ya? The Remix, iya. Acara di Net TV. Iya, Net TV, ya benar. Oh, ini DJ. Ternyata DJ. DJ duluan sebenarnya. Saya tuh masuk dunia film karena waktu itu saya lagi jalan sama Alex Abad. Terus tiba-tiba ada Rizal Mantovani sama Eko namanya, gengnya dia. Iya. Dia Rizal Mantovani itu zaman itu sudah terkenal. Oh, top dia. Video klip paling top. Video klip paling top. Dia nanya ke Alex Abad, Lex, itu siapa samping lu? Gitu. Namanya siapa? Namanya Wingky gitu. Oh gitu. Coba dong di casting, gitu. Casting di Langgung pertama kali itu. Terus ya udah gue coba, ternyata berhasil. Makanya Alex Abad tuh pembawa hoki gue lah waktu itu. Dan congratulations buat Alex Abad ya, menangin casting. Oh iya. Tapi memang dulu tuh Dita bahwa selain film itu video klip itu nggak tahu sekarang ya Mas Wingky gimana. Kalau dulu video klip tuh ada begitu apa ya namanya, begitu intens para sutradara membuat video klip yang bagus, karena ada lombanya juga, ada awardnya juga. Dulu ada ya, cuman sekarang ini menurut gue untuk bikin video klip yang bagus jadi kayak 50-50 antara penting apa tidak. Iya benar. Karena dengan ada dunia TikTok ya kan, yang apa-apa dikit orang cuma ngeliat scrollnya cepat 10 sampai 15 detik gitu. Beda banget nih, dulu tuh kalau musik menurut gue kayak lu mau dengerin full gitu, dan orang nungguin banget musiknya di radio gitu. Dan menurut gue orang lebih menghargai musik zaman dulu aja menurut gue, dan juga apapun itu. Iya betul. Ya sekarang maksudnya teknologi berkembang, jadi akhirnya apapun semuanya ada namanya 10 second of fame gitu loh. Jadi kayak apapun yang bisa bikin viral cepat itu yang cepat naik gitu. Nah itu sebenarnya sifatnya short aja. Short iya, dan menurut gue sih ya kalau kemarin gue ngobrol sama berbagai macam media dan juga ahlinya di bidang apapun itu, sosmed memang merubah segalanya gitu. Memang membuat jadi semuanya serba instan, bisa cepat naik banget, naiknya juga ibaratnya ya kalau misalnya saham Bitcoin dang gitu, tapi juga bisa tapi nggak yang gini gitu, ibaratnya gitu. Cuman ya kita harus ngikutin juga sih, kadang-kadang memang ya
update juga. Update ya, emang itu yang terjadi. Kita ya disayangkan ya, cuman zaman sekarang yang menurut gue ada sedikit merusaknya tuh adalah ketika radio yang setahu gue nih sekarang udah music director tuh udah nggak begitu punya suara lagi, tapi mereka lebih kayak ada namanya consultant justru. Dan itu berpusat di satu office di gue lupa kalau Indonesia tuh mungkin dari Singapura gitu. Jadi mereka tuh cari 10 second atau 10 15 detik yang kayaknya akan diingat gitu loh. Iya. Jadi kayak misalnya golden moment nih. Jadi misalnya oke, segini. Makanya kadang-kadang kan orang kalau misalnya di sosmed gitu pakai lagu itu hanya untuk cuman berapa detik gitu kan. Ya terus dari gitu sisa lagu aslinya kita nggak tahu gitu. Ya contoh kayak misalnya kita tahu ini gue bukan bilang lagunya nggak bagus ya. Justru lo harus dengerin malah mungkin lagunya bagus banget. Cuman lo cuman taunya ya di part itu lah. Kayak misalnya Malik kita bikin romantis. Sisanya nggak tahu. Kalau bukan benar Malik banget atau nggak Sal Priadi apa yang bunga matahari itu. Bukan satunya lagi. Untungnya. Ya. Untungnya. Setelah itu. Bukan itu Bernardia. Bernardia. Oh jadi lupa sih gue. Sorry. Ini apa? Bisa yang memang gitu. Planet apa? Planet Gen Z biasanya apa? Planet. Gala bunga itu nggak sih? Nah itu, iya kan? Oh itu kan pertama kali viralnya itu lagu. Iya kan, tapi kan cuma part itu doang kan. Nah, jadi akhirnya tuh orang berlomba-lomba untuk mencari segitunya aja gitu. Ya coba sekarang gue tanya, kalau misalnya angkatan kita pasti tahu Queen. Tahu. Ya Bohemian Rhapsody, gue nanya mana verse, mana bridge, mana ref, dan mana yang lainnya. Nggak ada, itu semua beda partnya. Lu mau cari yang mana coba? Seorang semuanya enak. Nah itu menurut gue hal-hal seperti itu yang kadang-kadang bukan gue bilang gimana, cuman gue kangen era-era itu yang orang memang dengerin dari kaset yang benar-benar full gitu. Jadi dapat journey musiknya gitu. Sekarang ya memang perkembangan sekarang gimana, sukanya so instan. Iya. Instan. Digital membuat orang untuk berpikir instan. Which is nggak apa-apa menurut gue. Which is sangat nggak masalah. Itu juga membuat kita justru jadi otak kita lebih bekerja lebih kreatif, lebih cepat. Nah, gimana caranya instan dan orang lebih apa namanya lebih hooknya tuh lebih kena. Gue baru kemarin dikontrak sama salah satu brand sepatu internasional, itu dia aja bikin iklannya, biasanya kan iklan 2 menit ya. Ini aja 18 detik. Gue bilang 18 detik. Gue bilang mau bikin apa 18 detik? Tapi emang itu masih dicari. Jadi ada 30 detiknya, tapi nanti akan ditayangin cuma 18 detik. Terus gue ngeliat dari 18 detik video itu kayak gini ya, gue bilang gitu. Iya ini mas, ini bakal narik nih pasti. Actionnya ada tapi kak? Apanya? Actionnya ada? Ada actionnya. Di durasi 18 detik, bayangin gak? Secara feelingnya Mas Wingky? Gue sih jelas dapetan yang 30, karena 30 aja masih ada nafas gitu. Ini kayak ibaratnya apa ya? Maaf kata nih, kalau seks tuh langsung to the point, gak ada fotonya gitu. Iya langsung dark gitu ya kan. Iya, cuman emang itu yang mungkin dicari. Jadi pas gue ngobrol sama teman-teman agensi gitu kayak oke, ya udah, berarti bakal kayak gini gitu. Cuman yang gue suka adalah dari Gen Z ini mulai sama yang ke bawah, mereka udah mulai merasakan bahwa mereka balik lagi ke fisik itu dalam arti kayak mereka jadi lebih pengen punya piringan hitam. Iya, yang isi. Jadi mereka tuh digging gitu. Jadi kayak kemarin gue kalau di Jakarta ke toko-toko vinil gitu, yang datang tuh bukan angkatan gue, cuman kayak anak-anaknya teman gue gitu. Retro gitu. Nyari Pink Floyd atau apa. Jadi mereka kayak ada kebanggaan sendiri untuk back to saya lihat ada gitu sekarang udah. Dan itu bukan FOMO aja ya kak? Nggak FOMO. Sampai pas gue sempat nanya. Jadi pas gue ketemu sama anaknya teman gue. Nyari apa? Om anjir om. Om gitu. Nyari apa lu? Terus gitu. Ini om lagi nyari Beatles gitu. Beatles yang apa? Album apa? Juga cerita enggak, bukan albumnya gue udah punya yang ini mas katanya. Yang ini om katanya ada yang limited edition katanya keluar di sini. Oh iya gitu. Jadi dia ditemenin sama yang jaga tokonya. Terus gue sampai nanya, lu dengerin emang? Gue bilang kayak gitu. Lu dengerin gue dengerin cuman di Spotify, dia bilang kayak gitu. Tapi gue pengen tahu banget. Jadi kan kalau kayak piringan hitam itu kan ada dibuka kan something kayak packagingnya seru gitu, terus ada keterangannya gitu. Mereka tuh pengen punya itu. Nah gue bilang menarik, balik lagi nih gitu. Jadi everything selalu recycling. Betul.
kayak gitu aja sih. Kalau boleh ditapatang ya, Pak ya, kalau boleh nanya genre Om sendiri tuh apa sih Om? Wah, gue sebenarnya jauh banget ya, gue metal sih sebenarnya. Iya, kita dengar juga sukanya rock ya. Apa? Oh iya. Gue suka death metal sebenarnya sih. Oh, death metal. Death metal, grindcore, death metal gitu. Megadeth? Megadeth terlalu heavy. Terlalu soft malah. Terlalu soft itu. Ya bukan terlalu soft sih, untuk angkatan gue sih sangar ya. Cuman makin kesini kan makin lebih heavy, lebih ibaratnya gini lah, kalau gitaris tuh dulu mainnya di standar tuning E gitu. Sekarang udah standar tuning A gitu. Jadi wah gitu. Ya jadi maksud gue bahkan kayak kemarin gue pakai kaos, bukan kaos sih, gue pakai hoodie Metallica yang Ride the Lightning pas lagi cek sound untuk Hi-Fi sama Kahitna. Ada yang komen, wih Om Wingky pakai band soft metal. Gue bilang Metallica soft metal, apaan soft metal, gue bilang. Terus gue cari anak Gen Z. Jadi buat mereka Metallica tuh kayak ya lagu metal yang pop aja gitu. Ya kalau dibandingin sama mereka kan sekarang metalnya udah bener-bener wah gokil sih. Jadi kemarin gue sempat ke Synchronize, bukan Synchronize nih, sorry, Synchronize radio. Terus salah satu penyiarnya dia bilang kayak gitu, Om terus ya, emang Om sih. Ya emang Om sih. Gue mau ngasih 5 lagu metal nih, lokal, dia bilang lokal. Kasih tanggapannya dong gitu. Itu udah kayak menurut gue soundnya bagus banget. Dan dari berbagai macam di Indonesia, dan salah satu ada band kesukaan gue banget nih, namanya Philadelphia dari Aceh. Dia kemarin manggung di Jerman. Jadi jauh sebelum itu gue tuh udah waktu pas pandemi gue punya acara di Instagram namanya Hari Rock Kegabutan Nasional. Jadi gue nge-cover gitar-gitar band seluruh Indonesia karena gue gak ada kerjaan gitu. Ya udah dengerin ulik posting gitu. Nah tiba-tiba ada yang berapa kali DM gitu kayak, Mas ya ada Mas ini dengerin ini deh, Philadelphia dari Aceh gitu. Iseng lah gue dengerin. Anjir, gue bilang ini band aduh keren banget. Dan terus gue DM mereka, gue kenalan dong, gue Mas Wingky gitu. Halo, salam kenal lah gitu. Terus gitu, gue izin boleh cover ya, gue selalu izin dulu gitu. Boleh Mas, boleh banget gitu. Mau yang mana? Gue banyak banget suka lagu lu, gue bilang ini aja deh judulnya ini silakan Mas, silakan ya. Terus gue bilang sama mereka, I don't know why, but I have a feeling that you are going to be a international band. Amin. Menurut gue lu keren banget. Bener lu. Dan dia dibuka waktu itu di Jerman dengan dia pakai nyanyi dulu lagu Aceh. Terus ada lafal, kayaknya dia baca ayat Al-Quran atau apa gitu. Ya kan Aceh gitu ya. Abis itu baru yang gitu. Oh keren sih, itu keren banget. Sama ada yang 3 cewek ya? Yang juga. Oh iya kalau itu apa namanya? Itu gue pernah nge-remix lagunya mereka ya. Jilbab itu yang. Iya, jilbab ya. Dari Bandung kayaknya. Baceprot. Iya. Orang Sunda, Baceprot. Baceprot apa ngomong apa sih Baceprot ya? Apa Baceprot juga ditanya. Oh gitu. Itu sama mau perform juga doa dulu dia. Emang doa juga ya? Ya cuman ya itu kadang-kadang ya pro dan kontra ya. Ada beberapa yang ya bilang bahwa nggak usah bawa agama atau apa gitu. Karena purgatory aja juga kan, maksudnya dia juga kalau metal kan biasanya gini, dia kan salam satu jari juga gitu. Ya kalau gue termasuk orang yang ya gue sih bebas berekspresi ya, jadi gue ngedukung aja sih, bukan sesuatu yang menurut gue malah seru kali ya, menurut gue cuma ya bisa. Saya mau nanya kejar lagi masalah per-DJ, tadi belum kejawab tuh. Di sisi DJ emang genrenya apa? Oh kalau gue house music sebenarnya. House music. Cuman sebenarnya itu zaman ya sampai sekarang juga, cuman tapi sekarang gue kayak lebih kemana-mana lah gitu. Breakbeat juga gue mainin, ada EDM juga. Funkot? Kalau Funkot gue nggak mainin, tapi gue respect. Koko sorry. Apa namanya, trance kayaknya juga. Trance juga. Ngikutin aja sih crowdnya apa, kadang-kadang apa gitu. Tapi biasanya kalau pas perform nanti, saya dengar juga nanti bakal perform di Nine itu. Nanti kalau di Malang kayaknya lebih banyak campuran sih, mashup namanya. Jadi lebih ke ikut zaman atau lebih ke feel, karena saya kenal juri dulu tuh saya lihat
Mas Winky idealis banget. Iya. Menurut saya, mungkin salah. Waktu itu menilai itu idealis, jadi kalau saya sebenarnya dua-duanya ngikutin zaman tapi dengan feel gue gitu. Nggak boleh tetap hilang warnanya juga. Biar tetap masih tahu, oh ini pasti Winky, ini masih ada Winky-nya gitu. Mas, saya pernah nonton YouTube, mungkin ini double ya, tapi saya mau bikin dari sisi sisi pertanyaan yang lain. Jadi problematika dalam dunia DJ itu gimana? Karena banyak saya lihat banyak tampil-tampil yang mengandalkan sesuatu, maksudnya cewek dan sudah. Ya gue rasa hak mereka mau jalan dengan apa gitu. Sama aja kayak kita ngomongin teknik marketing, apapun itu pokoknya produk yang bisa dijual dengan cara apapun, silakan aja caranya gitu. Cuman nanti akan menurut gue crowd yang akan memilih gitu. Pasar. Jadi emang kalau memang ternyata crowdnya gede di situ, gue rasa emang berarti yang works seperti itu. Kalau misalnya enggak, berarti ya enggak. Gue nggak mau jadi orang yang bilang wah itu salah atau apa segala macam. Karena menurut gue ekspresi sebagai performer, gue bilang itu sebenarnya hak masing-masing dan gue hargai itu gitu. Nggak perlu juga kita mencela atau apa kalau kita nggak suka gitu ya. Kalau nggak usah datang aja gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah ketika kalau itu kan sebenarnya untuk tampilan ya. Cuman ketika lu nggak bisa main. Nah itu. Lu nggak bisa main, tapi lu cuma jual gimmicknya itu doang. Nah itu gue rada menyayangkan. Kami sebagai masyarakat awam, nih saya versi mungkin Gen Z nggak tahu lebih ngerti. Itu emang benar ada yang sifatnya rekam doang, aslinya nggak main? Ada banget, ada bener. Ada banget. Ada banget, banyak malah. Untuk DJ pemula kan ya kak ya? Nggak juga. Banyak juga yang dari teman-teman yang udah punya nama gitu, sensasi di luar atau apa, tiba-tiba jadi DJ karena easy money kan to get mereka kayak DJ gitu, cuma berapa jam langsung dapat duit gitu. Itu sebenarnya cuma rekam semuanya. Iya, cuma play aja gitu. Kalau nggak salah saya dengar itu kan di ini tuh sebenarnya fungsi untuk mendengar nanti untuk mentransisi. Iya. Ya kalau pura-pura itu mah. Astaga. Ada. Jadi gini-gininya pura-pura kak ya? Pura-pura bener. Kita besok bisa pak? Besok kayaknya bisa ya kita ya? Bisa. Orang juga nggak tahu sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau gue sih ya sebagai orang yang buang duit ataupun gue bayar orang untuk perform di klub gue atau gue punya klub atau sponsor ngeliat seperti itu, gue sih akan malu ya. Karena kan yang jelek nanti klub sama sponsornya, kalau lu pakai dia sih, nggak pakai sesuatu yang fake gitu. Ya. Mas Winky yang buat kan Mas Winky sorry to say kan dari bermain DJ dari tahun 94 sampai hari ini 32 tahun ya. 30 tahun. Kalau 30 tahun sudah persis Orde Baru ya. Iya benar. Sebenarnya ya. Iya, itu apa namanya sampai bertahan seperti ini. Kalau kita istilah bisnis ini bisa bertahan sampai detik ini pasti mengalami pasang surut. Apa yang membuat terus bertahan kiat-kiat atau trik atau punya prinsip apa dalam kehidupannya? Sesimpel just keep going, konsistensi. Karena kan naik atas sama turun ke bawah itu sesuatu frekuensi yang emang setiap hari kita lalui ya kan. Orang hidup kan gimana? Iya. Atas batas. Kalau ada flatline itu kan mati kan. Jadi kalau menurut gue emang lo harus merasakan ketika di atas lo harus justru bersyukur dan lo harus ingat bahwa sebentar lagi gue akan turun nih jatuh. Ataupun pas lo udah jatuh, gue gak akan selama jatuh, gue masih naik. Di dalam bidang apapun dan di DJ pun gue melakukan hal seperti itu. Saya dipesan dulu, saya ingat mohon maaf tanpa bermaksud ini. Dipesan dulu seseorang yang pernah saya ini, Mam, lu mau hidup yang begini, trend up, down-nya juga cepat, atau lu mau hidupnya trend up, bukan up, down, tapi trendnya up, walaupun pelan. Kemudian ada naik turun, tapi tidak drastis, tapi secara overall trendnya up. Iya, gue yang itu, yang trendnya pelan tapi naik turunnya gini kejaga gitu, tapi jadi bisa. atas. Walaupun nggak bisa dikontrol juga tetap, tapi menurut gue mendingan kayak gitu. Tapi ada juga temen gue yang emang ibarat kata risk taker lah. Risk taker yang benar-benar all out aja. Gue nggak perlu punya tabungan, gue hajar sekali. Kalau udah gue kere banget, kalau nggak gue kaya banget. Ada temen gue kayak gitu, sangat kayak gitu. Apa sih prinsip Mas Winky dalam hal bekerja dan seterusnya mengalami proses ini sampai bertahan di titik ini? Mohon maaf nih sampai masih bisa terus perform karena banyak DJ di angkatan Mas Winky kayaknya saat ini sudah nggak ada ya, maksudnya walaupun ada juga tidak banyak. Paling masih ingat, mungkin saya lihat baru muncul lagi DJ Bobby ya. Oh Bobby ya benar ya. Bobby muncul lagi. Di Surabaya Pak, mengingat memori kan. Gimana? Zaman sekarang kalau menurut gue kalau kita ngomongin skill itu kan ya pastinya semua orang punya, bahkan yang anak-anak kecil, anak-anak Gen Z skillnya jauh lebih keren.
daripada gue sama Bobby jauh lah, pasti mereka lebih menguasai teknologi apa segala macam. Cuman mungkin yang harus dibangun dari individu atau entity yang sebagai, misalnya gue ngeliat diri gue sendiri sebagai produk ya. Produk itu kan, misalnya produk bagus itu nggak cuma bisa lu pajang di toko, lu diemin terus orang akan beli. Iya. Produk itu kan di dalam toko itu harus dikemasnya bagus. Lu taruh juga di etalasenya di tengah, kayak supermarket nih kan, di tengah harganya mahal, di atas atau di bawah. Itu orang akan ngeliat dari batas pandang pakai gini aja kan, cuma ngeliatnya yang tengah gitu kan, jarang yang gini atau yang gitu kan. Nah itu juga sebenarnya juga dengan menurut gue dengan hal seperti itu, gue harus punya tim yang untuk ngingetin untuk gue gimana caranya bisa ada di etalas tengah terus gitu. Mau taruh di belokan mana gitu, dan harus tahu misalnya orang lebih beloknya kemana. Jadi kalau menurut gue strategi kita untuk per era ataupun per tahun itu harus selalu berbeda. Jadi harus selalu ngelihat dari zamannya seperti apa kayak gitu. Mengikuti zaman yang lagi ada zaman sekarang untuk bukan untuk jadi trending ya, cuma untuk mengikuti untuk apa namanya, lebih relate sama apa yang ada di zaman sekarang. Itu menurut gue sangat nggak salah. Tapi jangan sampai membuat kita menghilangkan diri kita. Ya gitu, maksud gue tetap ada. Jadi kesimpulannya harus punya nilai sendiri, atau kalau kita bahasa ekonomi nih comparative advantage, ada nilai sendiri, nih value yang dipunya sendiri. Tapi value itu selalu update dengan setiap situasi, setiap zamannya. Iya, harus ada gitu. Kadang makan hati sih. Cuman maksudnya, tapi ya memang entertainment business atau enggak sebuah dunia yang berhubungan sama hiburan itu selalu evolving ya, berkembang. Sometimes balik lagi ke era zaman dulu, balik lagi ke makanya tadi DJ Bobby gitu. Bisa dibilang ya mungkin ya Bobby sama ya alhamdulillah gue yang sampai sekarang masih konsisten. Gue nggak bilang berhasil ya, cuma maksudnya masih alhamdulillah masih ada di jalur yang masih orang masih pengen mau dengerin gitu. Karena kan sebenarnya Bobby punya sebuah label packaging stadiumnya itu, gue juga ada namanya Basement of Heaven BOH-nya itu. Nah itu something yang emang lu harus create sampai dapat titik itu gitu. Nah itu memang butuh jatuh bangun yang tadi gue bilang itu, sesuai frekuensi kehidupan aja gitu sih ya. Jadi tidak jadi seperti Nokia. Tahu nggak Nokia nih? Atau Gen Z itu? Iya. Telepon merek Nokia. Oh iya, tahu Pak, yang kecil satu kotak itu. Jadi lebih karena udah tidak mau berkembang, update ya bakal punah. Ya emang Nokia kan tadinya kan nomor satu kan. Terus akhirnya begitu pas muncul beberapa merek lain, Nokia-nya justru istilahnya tuh jumawa. Kalau baca di jurnal bisnis tuh ada tuh, dia bahwa enggak lah, nggak mungkin, kita pokoknya dengan kita harus kayak gini terus. Sementara yang ini terus berkembang, jatuh bangun, akhirnya kesusul Nokia-nya bangkrut akhirnya. Itu di semua bidang sih kayak gitu ya. Dan untuk mengakhiri obrolan kita nih, Kak Wingky, karena Kak Wingky kan sibuk banget ya Pak ya, DJ-nya. Boleh ngasih semangat nggak buat DJ pemula? Karena banyak banget dari teman-teman DJ Dita juga yang sekarang jadi DJ gitu. Mungkin ada semangat buat dari Kakak gitu. Buat DJ muda aja. Just be yourself, mainin lagu yang lu suka. Jangan mainin gini. Maksudnya pertama lu harus jadi orang idealis dulu. Seidealisnya sehingga lu bisa tahu bahwa pahitnya itu seperti apa. Kayak lu suka genre tech house, mainin tech house terus sampai orang nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting lu puas dulu, memuaskan diri lu, sampai akhirnya ketika tiba-tiba lu udah ngerasa bahwa kayaknya gue mau serius untuk nyari makan di DJ. Nah itu lu harus terjun ke yang namanya industri. Industri itu distorsinya banyak banget ya teman-teman ya. Jadi maksudnya ketika lu masuk satu klub itu, ketika klubnya itu super club, lu harus berurusan dengan yang namanya sales minuman, crowd yang membeli minuman itu, owner, terus manajer, sesama resident DJ. Itu kan banyak sekali distorsi yang mempengaruhi idealis lu. Akhirnya lu menjadi less idealis dari yang biasanya. Nggak apa-apa, terima aja sampai akhirnya lu begitu mendapatkan duitnya, lu akan berasa bahwa oh ternyata gue happy dengan duitnya, gue akan melakukan hal yang seperti ini. Atau enggak mungkin, gue nggak perlu duitnya, gue mau tetap idealis. It's okay, just be yourself. Jangan memaksakan ketika lu bergerak, oke, gue mau nge-DJ, baru masang lagu pertama atau lu baru terjun langsung, yang penting pasar suka apa gue ikutin. You're going to be fail.
Lu akan gagal kalau lu ibaratnya pondasinya aja lu udah nggak tahu lu mau ngapain gitu. Makanya menurut gue banyak DJ, maaf kata ya, banyak DJ yang masuk ke industri DJ dari berdasarkan awalnya dia punya nama aja atau sensasi doang dan segala macam, nggak ada yang sama sekali bertahan lama. Itu gue jamin. Just a moment. Little moment malah. Little moment malah. Cepet banget, kayak gitu pasti lah. Kalau gitu berarti Dita besok mau jadi DJ aja Pak. Gitu. Karena duitnya. Terus rekam doang aja. Itu langsung selesai kalau itu. Tapi terakhir aja. Ini di luar masalah DJ. Penasaran, saya banyak podcast pasti nanya baik tuh orang tua, terus terang. Ya tadi ngomong ibu mulu nih, mohon maaf. Ada peran ayah, pasti tentu, cuman ada yang di dalam proses hidup. Mungkin justru dari luar dari ibu, bokap gue besar banget karena orang tua pisah kan. Jadi begitu pas waktu bokap gue waktu itu, dan sekarang gue deket banget sama bokap. Begitu pas bokap gue di SD nggak ada di dalam hidup gue, dia justru memberikan banyak banget pandangan yang menurut gue, biasanya kan orang kalau ditinggal sama orang bisa orang tua kan pasti broken home atau apa gitu. Ini buat Gen Z biasanya itu sudah merasa. Kesini dong Pak. Intinya sih kalau bokap gue itu sebenarnya dia adalah orang yang is very good listener. Gitu. Jadi dia mendengarkan tapi dia mungkin nggak bisa ngasih solusi, tapi dia orang yang sangat mendengarkan sekali. Kalau nyokap gue benar-benar yang tang gitu. Nyokap gue nggak sekeras itu, cuma maksudnya lebih ngasih tahu bahwa yang terbaik buat lo gini. Kalau bokap gue lebih tegas intinya. Bokap gue kayak dengerin aja. Sometimes kan untuk kayak lo cerita sama orang. Butuh didengerin. Cuman butuh didengerin aja. Nah dia tuh saya very good listener. Gitu. Love you untuk ayah-ayah. Oke, mungkin kita nutup ya. Sekali lagi terima kasih. Imam, terima kasih Dita, terima kasih udah diundang ke Victorian Podcast nih ya. Sukses terus, yang pasti seumuran kita ini sehat terus. Itu paling penting. Paling penting. Terus, ya. Nomor satu, iya. Oh ya, masih olahraga? Olahraga. Jaga kesehatannya gimana? Gue tiap pagi lari. Nah justru itu. Harus cobain hidup sama gue. Apa tuh? Pada nggak jalan pagi 5.000 langkah nggak? Gue tiap pagi pasti walk the dog sama anjing gue. Habis itu biasanya gue yoga, terus malamnya gue lari 5 kilo. Padahal tidurnya ya kalau pas gue nggak nge-DJ itu. Tapi biasanya seminggu gue bisa 5 kali. Lari bisa pagi malam gitu. Lari pagi dan malam? Iya, lari pagi dan malam. Wow, salut. Siap. Gen Z aja kita nggak sama Pak. Lebih baik tidur kayaknya. Tidur tapi butuh tidur cukup. Kalau nggak tidur cukup juga gue nggak berani. Gitu. Lari itu biasanya fat loss banget ya, biasanya lari itu. Fat loss lumayan, tapi ya jangan lupa juga tetap harus ada ngangkat badan karena kan makin kecil kan otot kita harus masalah. Ini ngomongin orang tua, sorry ya, panjang. Ya udah, kita tutup. Oke, nutupin. Terima kasih. Saya nutupin. Sekali lagi terima kasih. Thank you Victoria. Jumpa lagi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you.